Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di materi Introduction to Database System. Di sini kita akan membahas mengenai multi-user DBMS arsitektur. Sebelumnya kita itu udah belajar kan, namanya tri-level arsitektur. Dan di sini kita akan belajar selanjutnya, yaitu multi-user DBMS arsitektur. Yang dimana multi-user ini sering digunakan untuk mengimplementasikan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data yang digunakan itu yaitu manajemen basis data multi pengguna, yang terdapat diantaranya yaitu teleprocessing, file server, dan client server. Di sini ada contoh dari teleprocessing, yang dimana yaitu mainframe tunggal dengan sejumlah terminal terpasang. Yang bisa kita lihat di sini ada sebuah mainframe tunggal, tetapi dia terhubung dengan banyak terminal yang terpasang kepadanya. Pemrosesan dilakukan dalam komputer fisik yang sama. Terminal pengguna biasanya sedikit bodoh, tidak mampu berfungsi sendiri dan terhubung dengan kabel ke komputer pusat. Tren sekarang menuju ke arah keperampingan. Teleprocessing juga dikenal sebagai pemrosesan jarak jauh, yang dimana jenis pemrosesan data, di mana komputer di lokasi geografis yang berbeda, terhubung dan bekerja sama untuk melakukan pemrosesan data, dan melakukan transaksi. Tujuan utama teleprocessing adalah untuk memungkinkan pengguna di satu lokasi untuk mengakses dan menggunakan data dan sumber daya komputer yang terletak di lokasi lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai file server. File server terhubung ke beberapa workstation di seluruh jaringan. Database berada di sebuah file server. DBMS dan aplikasi berjalan di setiap workstation yang ada. Kerugian dalam menggunakan file server yaitu lalu lintas jaringan yang signifikan. Dan selanjutnya itu salinan DBMS atau Database Management System pada setiap workstation. Jadi, salinan DBMS ini akan sangat menumpuk sekali pada setiap workstation-nya. Selanjutnya yaitu kontrol konkurensi, yaitu pemulihan dan integritas lebih kompleks. Ini adalah contoh dari file server arsitektur. Dalam lingkungan file server, pemrosesan didistribusikan di sekitar jaringan, biasanya jaringan area lokalan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai traditional two-tier client server. Yang pertama yaitu ada client tier 1 atau tier 1. Yang dimana di sini dia itu dapat mengelola antar muka pengguna dan menjalankan sebuah aplikasi. Selanjutnya ada server tier 2 atau tier 2. Menampung database dan database management system atau DBMS. Selanjutnya adalah keuntungannya dalam menggunakan tradisional two-tier client server, yaitu akses yang lebih luas ke dalam sebuah database yang ada. Selanjutnya adalah peningkatan kinerja. Dan juga keuntungan yang lainnya adalah kemungkinan pengurangan biaya perangkat keras, pengurangan biaya komunikasi, dan peningkatan konsistensi. Selanjutnya adalah traditional two-tier client server. Di sini yang tadi kita sudah bahas, bahwa client server di sini adalah menggunakan dengan LAN. Client 1 atau tingkat 1 mengelola antar muka pengguna dan menjalankan aplikasinya. Sedangkan server 2 atau tier 2 menampung database dan DBMS-nya. Dan di sini ada traditional two-tier client server. Yang dimana client tingkat 1 sama seperti tadi, dia mengelola antar muka pengguna dan menjalankan aplikasinya. Tetapi di sini, server 2-nya dia juga sama menampung database dan DBMS-nya. Yang membedakan adalah sebuah prosesnya. Di sini juga bisa kita lihat bahwa tier 1 atau first tier yaitu user interface dan main bisnisnya serta data processing logiknya. Sedangkan second tier-nya yaitu server side validation dan juga database access, yang dimana database itu diaksesnya seperti apa.
Nah, di sini ada summary dari client server function. Yang dimana di sini ada kliennya, yaitu dapat manage the user interface, yaitu dia dapat melakukan manage terhadap user interface yang ada. Selanjutnya servernya itu dia dapat menerima dan melakukan proses terhadap database request dari kliennya. Jadi ketika ada sebuah request dari klien terhadap database-nya, si server ini dapat melakukan penerimaan dan processing. Dan selanjutnya di sini dapat kita lihat, yaitu klien itu dapat menerima dan juga mengecek, ada juga proses application logic, ada generate database request, dan juga fast response back to user. Sedangkan server di sini juga bisa dapat kita lihat, dia dapat mengecek authorization, di mana dia bisa mengecek siapa saja yang berkepentingan yang dapat mengaksesnya. Serta dia dapat melakukan ensure integrity constraint di dalam sebuah yang tidak validated. Selanjutnya yaitu perform querying, update, processing, and transmit response to client. Dan juga di server ini dia itu bisa maintaining sistem katalog, provide concurrent database access, dan provide recovery control. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai 3-tier client server. Kebutuhan akan skalabilitas perusahaan menantang model client server 2 tingkat tradisional. Sisi klien menyajikan 2 masalah yang mencegah skalabilitas sebenarnya. Yang pertama yaitu ada fat client, yaitu membutuhkan sumber daya yang cukup besar di komputer klien agar berjalan lebih efektif. Selanjutnya adalah overhead administrasi, yaitu sisi klien yang signifikan. Pada tahun 1995, 3 lapisan diusulkan. Masing-masing berpotensi berjalan pada platform yang berbeda. Keuntungan dari menggunakan 3-tier client server. Yang pertama, yaitu adalah klien itu sedikit membutuhkan perangkat keras. Dan juga perangkat kerasnya itu jauh lebih murah. Pemeliharaan aplikasinya lebih terpusat. Dan juga keuntungan dari 3-tier client server yaitu lebih mudah untuk memodifikasi atau mengganti satu tingkat tanpa mempengaruhi yang lainnya. Dan juga dapat memisahkan logika bisnis dari fungsi basis data, memudahkan implementasi penyeimbangan muatan. Dan juga memetakan secara alami ke lingkungan web. Nah, di sini ada 3-tier client server. Yang pertama, first tier-nya, selanjutnya ada second layer-nya, dan juga ada third layer-nya. Nah, di sini dapat kita lihat juga, yang pertama itu task-nya. Di first tier seperti yang sebelumnya, yaitu ada user interface, yang dimana berarti di sini bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan datanya. Selanjutnya ada second tier-nya, yang dimana task-nya adalah business logic dan data processing logic. Business logiknya berarti dari second tier ini mengatur logika dari sebuah bisnis yang ada. Dan selanjutnya itu data processing logic. Ketika logikanya bisnis sudah ada, kita harus memprosesinya, data processing logiknya, di dalam sebuah second tier-nya, di application server. Selanjutnya adalah database server atau third tier, yaitu data validation dan juga data access, yang dimana di sini datanya dilakukan sebuah validation bahwa datanya itu valid atau tidak, dan juga database access, yang dimana di sini kita dapat mengatur akses ke penggunanya, siapa saja yang dapat melakukan akses ke dalam database yang sudah kita buat. Sekian untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.